Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap menyertai kehidupan kami sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari yang lalu, bahkan dalam istirahat kami, dan memberikan kami kesehatan dengan nafas hidup yang baik, sehingga kami bisa memperoleh anugerah dari Tuhan, yaitu segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Sebelum kami melangkah Tuhan, kami hendak memohon pertolongan-Mu supaya dapat menerangi hati dan pikiran kami di dalam melangkah menjalani kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian dan juga damai sejahtera, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan menerimanya dengan baik. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021, terambil dari Amsal pasal 20 ayat 18. Amsal pasal 20 ayat 18, demikian bunyinya. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, oleh sebab itu berperanglah oleh siasat. Sekali lagi, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, oleh sebab itu berperanglah oleh siasat. Demikian firman Tuhan. Kita sering mendengar istilah hidup adalah perjuangan. Kita berjuang di dunia ini untuk meraih hidup yang lebih baik dan juga masa depan yang penuh harapan. Bila kita tidak berjuang, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal ataupun orang-orang yang kalah dalam berjuang. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita diajak untuk selalu mengingat akan pengorbanan para pahlawan terdahulu yang telah berjuang untuk Indonesia lepas dari penjajah. Dan kita yang masih hidup sekarang ini diharapkan untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan para pahlawan terdahulu dengan mengisi kemerdekaan melalui karya yang baik dan berguna bagi sesama, terlebih bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Saudara terkasih, seorang pejuang pasti tidak akan asal berjuang ataupun berperang. Dia pasti punya strategi untuk dapat mengalahkan musuh dan memenangkan peperangan. Pun dengan kita yang masih harus berjuang di dunia ini, entah itu dalam perjuangan kita menghadapi akan COVID-19, ataupun perjuangan kita untuk mengais akan rezeki, atau perjuangan kita untuk bisa lepas dari sakit penyakit, atau perjuangan kita untuk bisa lepas dari yang namanya hal-hal yang tidak berkenan, ketidakbaikan, ketidakbenaran, ataupun ketidakadilan. Kita perlu namanya strategi untuk kita bisa memenangkan akan pertandingan ataupun peperangan sebagai seorang pejuang di dalam Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pejuang, tentu kita tidak mau mati konyol ataupun tidak mau mudah dikalahkan oleh dunia ini. Terlebih oleh si iblis yang selalu menghendaki kita untuk kita ini kalah dalam perjuangan iman kita. Untuk kita ini kalah di dalam memenangkan pertarungan
dan mendapatkan akan mahkota, yaitu kehidupan yang kekal yang telah Tuhan janjikan untuk kita. Iblis ingin sekali untuk kita itu menyerah, mengangkat bendera putih, dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Tapi Tuhan tidak menginginkan akan hal itu. Tuhan menginginkan supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Dan tentu saja dalam menjalani akan hidup yang Tuhan anugerahkan ini, Tuhan menginginkan kita seperti yang dikatakan oleh Amsal pada hari ini, supaya kita memiliki rencana yang penuh dengan pertimbangan, agar kita tidak mudah menyerah ataupun mati konyol ketika kita berperang di dunia ini. Kita berjuang di dunia ini bukan hanya supaya kita ataupun keluarga kita bisa bertahan hidup, bisa makan, minum, sekolah, ataupun memiliki yang kita inginkan, atau meraih cita-cita setinggi langit. Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita juga berjuang untuk menjadi berkat bagi sesama dan menyatakan akan kuasa dan kasih Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Dan salah satunya adalah dengan menghasilkan karya yang baik dan berguna, entah itu dalam keluarga kita, studi kita, pekerjaan, maupun dalam pelayanan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari setelah kita bangun pagi tentu kita punya rencana yang akan kita lakukan pada hari itu, bukan? Dan tentu saja rencana yang hendak kita lakukan itu pasti untuk kebaikan kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Amsal melihat bahwa Tuhan telah menciptakan manusia untuk mampu berencana dan mempertimbangkan rencana itu dengan baik. Mengapa harus melalui pertimbangan itu lebih baik? Karena setiap orang ataupun setiap hal mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut saya, rencana saya yang baik itu adalah begini. Tapi menurut orang, rencana yang baik itu adalah begini. Karena itulah, setiap rencana ataupun rancangan itu perlu yang namanya strategi, perlu yang namanya pertimbangan yang matang untuk memenangkan perang ataupun pertandingan sehingga menghasilkan yang baik. Seperti halnya seorang ibu, ketika dia bangun pagi, dia sudah berencana. Nanti setelah saya bangun, saya berdoa, baca Alkitab, lalu memasak, menyiapkan makanan, lalu setelah itu bersiap-siap untuk pergi bekerja dan sebagainya. Rencananya begitu matang. Dan itu harus sesuai dengan rencana ataupun pertimbangannya. Pun kalau belanja, supaya tidak mengeluarkan uang sembarangan, dia harus mengingat apa yang perlu dia beli atau apa yang perlu dia ambil untuk dibayar, supaya tidak berlebihan pengeluarannya atau mengeluarkan uang dengan sia-sia sehingga menjadi boros. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah berikan kita hikmat. Tuhan berikan kita akal. Bahkan Tuhan memberikan kita begitu unik dengan bakat, talenta, karunia, ataupun keahlian-keahlian tertentu lainnya. Dan karena itulah sejak kecil kita sudah mampu untuk berencana ataupun mempertimbangkan ataupun mengeluarkan pendapat kita atau berargumentasi. Tuhan telah memberikan segala yang kita perlukan untuk kita bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Tetapi rencana kita itu ternyata tidak bisa hanya sekadar rencana untuk dilaksanakan. Pertimbangan yang matang bukan hanya berarti untung ruginya, baik atau buruknya. Tapi pertimbangan yang matang atau dengan siasat yang matang adalah yang pasti dengan melibatkan Tuhan, Sang Empunya,
segala sesuatu, bahkan yang adalah hikmat atau pengertian itu sendiri, supaya benar-benar pertimbangan demi pertimbangan, baik atau buruknya, untung atau ruginya, apa yang harus dilakukan di sepanjang hari itu ataupun hari-hari ke depan, Tuhan mengarahkan kita bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Dengan demikian, kita bisa berkarya untuk banyak orang, untuk bangsa dan negara Indonesia, dan tentu saja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dengan demikian, kita membantu baik untuk kita ataupun orang-orang di sekitar kita untuk merdeka, yaitu lepas dari yang namanya kebodohan, kemiskinan, kemalasan, diskriminasi, fanatisme, keegoisan, kesombongan, maupun keserakahan. Kiranya Tuhan senantiasa tinggal di dalam kita, dan kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, agar Dia benar-benar membantu kita mempertimbangkan baik atau buruknya setiap rencana ataupun langkah kita ke depan, agar kita tidak mudah dikalahkan oleh dunia, terlebih oleh si iblis. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala yang baik yang boleh kami terima pada saat ini, terlebih melalui firman-Mu yang mengajarkan kami atau mengingatkan kami untuk kami senantiasa memiliki rencana ataupun visi ke depan. Bukan hanya untuk kebaikan kami atau masa depan kami, tapi juga untuk kebaikan orang lain maupun sesama kami. Dan semua itu demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa rencana kami begitu terbatas. Belum tentu itu baik adanya. Karena itu Tuhan, biarlah kami mau untuk melibatkan Engkau dalam setiap rencana kehidupan kami. Baik itu hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar. Sehingga Tuhan, kami dapat memperoleh pertimbangan yang baik, yang benar, yang berguna bagi kami dan juga sesama kami. Kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Kami tidak salah dalam melangkah atau melakukan sesuatu, oleh karena Engkau Tuhan bersama dengan kami. Oleh karena Tuhan, tambahkanlah hikmat kebijaksanaan kepada kami, serta pengertian untuk kami dapat mengetahui yang baik dan yang benar menurut kehendak-Mu, dan menjauhi segala yang tidak baik dan tidak benar, yang tidak Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Sekalipun itu menggoda diri kami ya Tuhan, sekalipun itu menguasai kami, apapun itu bentuknya Tuhan, tapi biarlah setiap rencana yang tidak baik, setiap rencana yang tidak benar, itu jauh ataupun luput dari kami. Dan Tuhan mengganti setiap rencana kami menjadi sesuatu hasil yang begitu baik. Sehingga Tuhan, kami bisa memenangkan akan pertarungan yang ada di dunia ini. Kami bisa menjadi pejuang iman, di mana kami bisa memenangkan akan segala kehidupan ini oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Dan kami bisa menyatakan iman percaya kami dan berkata bahwa kami tidak sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengan kami, membantu kami berjuang menjalani hidup ini, sehingga kami memenangkan akan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kami. Anak-anak kami Tuhan, suami istri kami, ataupun keluarga kami dimanapun mereka berada, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kiranya Engkau memberkati mereka semua di dalam kasih-Mu. Sungguh kami tidak bisa bersama dengan mereka 24 jam, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan mereka. Berkatilah kiranya Tuhan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka Tuhan.
dan juga kiranya Engkau berkenan memberikan kesehatan ataupun pemulihan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjalani segala aktivitasnya ataupun akan kesempatan hidup yang Kau anugerahkan kepada mereka. Kami hendak melangkah pada hari ini dengan yakin dan pasti bahwa Tuhan akan membantu kami. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai setiap rencana kehidupan kita di sepanjang harinya, sehingga kita bisa benar-benar melangkah dengan yakin dan pasti bahwa hasilnya akan selalu yang terbaik bila itu dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.